Halo guys, balik lagi dengan Efek Movie. Setelah lama tidak membahas tentang tema guru lagi, kali ini kami akan membahas tema yang sama. Tepatnya untuk judul film kali ini adalah Gokusen Drama Series. Untuk kisahnya nanti akan menceritakan seorang bos Yakuza memiliki impian menjadi guru yang baik. Namun kisah nanti tidaklah berjalan mulus, karena kelas yang diajar adalah kelas para berandalan. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita film dari kami. Dan berikut alur cerita Gokusen Season 1 Part 1 versi Efek Movie. Kisah berawal dari salah satu sekolah yang cukup bermasalah. Namun sebenarnya yang terjadi bukan sepenuhnya bermasalah, melainkan ada salah satu kelas yang sangat sulit untuk diatur. Tepatnya kelas itu ialah kelas 3D. Disebutkan kalau isi kelas itu berisi para berandalan. Buruknya lagi dikabarkan kalau tidak ada yang mau mengajar di kelas tersebut. Tentunya hal itu terjadi akibat intimidasi para berandalan dari kelas tersebut. Nah, itulah sejarah singkat dari sekolah berandalan itu. Lalu adegan berpindah dari seorang guru polos sekaligus tokoh utama dalam film ini. Dia bernama Yamaguchi Kumiko. Tokoh utama dalam film ini digambarkan sebagai seorang wanita yang culun dan tidak tahu apapun. Namun meski sifatnya yang seperti itu, ia adalah orang optimis yang tidak tahu kata menyerah. Disebutkan juga kalau hari ini adalah hari yang sangat penting baginya. Kenapa seperti itu? Dikarenakan sudah dari dulu ia memimpikan menjadi guru. Jadi untuk saat ini ia akan berjanji akan menghadapi masalah apapun untuk menggapai mimpinya menjadi guru yang baik bagi para muridnya. Tentunya di hari pertama diharuskan untuk mengenalkan diri sekaligus memberitahu visi misinya untuk sekolah ini. Namun ternyata saat berpidato ada kericuan yang terjadi. Tepatnya saat kelompok berandalan yang dipimpin oleh Shin datang ke acara ini. Tak diduganya pula setelah usai dari upacara itu, kepala sekolah memberi perintah kepada Yama untuk mengajar di kelas bermasalah tersebut. Anehnya meski Yama ditempatkan di kelas bermasalah, ia tidak takut sama sekali. Bahkan ia semakin semangat untuk segera mengajar. Seperti yang diduga, kelas itu seperti yang dirumorkan, di mana semua siswa malah menghiraukannya. Tak hanya itu saja, beberapa siswa pun meremehkannya sampai ada yang mau melukainya dengan bola baseball. Namun tak diduganya Yama bisa menangkap bola tersebut walau tidak menghadap ke depan. Melihat hal itu semua terdiam tak terkecuali Shin si ketua dalam kelas ini. Usut punya usut, ada alasan kenapa Yama tidak takut kepada mereka. Yakni identitas aslinya adalah seorang cucu dari bos Yakuza yang cukup terkenal di daerah ini. Disebutkan juga kalau suatu saat nanti dia akan meneruskan sebagai pemimpin generasi keempat. Tentunya dengan sebutan itu saja ia bukanlah orang yang biasa. Apalagi tadi sudah terlihat sebagian kecil dari kemampuannya. Diungkapkan pula kalau kedua orang tuanya telah tiada, sehingga sejak umur 7 tahun ia pun dirawat oleh kakeknya. Dan sejak saat itu ia pun diajarkan fisik maupun hal lainnya mengenai Yakuza. Namun meski Yama adalah bagian dari keluarga Yakuza, kakeknya tidak memaksa untuk meneruskan kelompok ini. Malah kakeknya meminta Yama untuk memilih jalan yang ia inginkan. Dengan alasan, ia sangat bersalah dengan keputusan yang salah karena tidak mempercayai anaknya, yang tak lain adalah ibu dari Yama. Entah apa masalah tersebut, yang pasti kakek Yama sangat bersalah akan hal tersebut. Berlanjut di hari kedua, yang mana sebelum menuju ke sekolah, Yama terpikat dengan seseorang di jalan. Entah siapa orang tersebut, tetapi Yama langsung jatuh hati kepadanya. Namun pertemuan itu sangat singkat karena mereka bertemu secara tak sengaja. Sejak hal tadi, ia pun tambah semangat untuk mengajar. Namun rasa semangatnya sirna ketika ia kembali dikerjain di kelas. Tentu saja, Yama yang kesal pun berteriak seperti seorang Yakuza. Benar saja, hal itu membuat semua terdiam. Di sini Yama yang tersengaja mengatakan hal itu pun langsung memanfaatkan untuk memulai pelajaran.
Namun lagi-lagi ia malah dikerjai kembali dan dibuat bahan tertawaan. Setelah itu semua, Yama pun mencari tahu kepribadian dari para murid kelasnya melalui guru yang pernah mengajar. Namun ia paling tertarik kepada Shin yang memiliki sifat aneh tapi realistis. Dikatakan kalau Shin adalah murid pindahan beberapa bulan yang lalu. Kepindahannya ke sini karena membuat masalah yang membuat dia dikeluarkan. Faktanya meski dia sangat nakal, tetapi dalam hal akademis ia tidak bisa diragukan lagi. Mendengar hal itu, Yama bertanya-tanya apa alasan dan kenapa Shin bisa seperti itu. Besoknya ada kabar buruk yang menimpa kelas dari Yama. Tepatnya kabar itu ialah salah satu guru yang bernama Kyoto menuduh kalau uang rekreasi telah dicuri oleh kelas 3D. Tahu kabar tersebut, Yama tidak terima, dikarenakan siswanya tidak mungkin berbuat seperti itu. Tetapi hal itu disangkal oleh Kyoto, lalu siapa lagi kalau bukan berandalan seperti mereka? Untuk itu Kyoto pun meminta Yama untuk menginterogasi para muridnya. Dan jika uang tersebut sampai tidak ketemu, ia pun akan menghukum pelaku tersebut jika ketemu. Tentu saja meski tahu ancaman tersebut, Yama masih tetap mempercayai para muridnya. Dengan alasan jika dirinya tidak mempercayainya, lalu siapa lagi guru yang mau mempercayai berandalan seperti mereka? Meski ia telah berjanji untuk mempercayai mereka, tetap saja ia pun bertanya kepada Shin dan kawan-kawan, apakah tahu si pelaku? Tentu saja Shin yang tidak terima dituduh sangat marah dan mengusirnya. Akan hal itu, Yama tidak bisa apa-apa dan menunggu kesempatan yang lain. Pada waktu pulang tadi duganya Yama bertemu dengan orang kemarin. Kesempatan itu pula dimanfaatkan oleh Yama untuk semakin dekat dan mengenalnya. Namun ternyata orang itu adalah seorang polisi yang bernama Shinohara. Hal itu membuat Yama kecewa lantaran ia tidak bisa dekat dengannya, dikarenakan identitas mereka berdua sangat bertentangan. Kemudian besoknya tiba-tiba Kyoto memanggil Kuma ke kantor, beralasan kalau ada kabar kemarin Kuma membawa tas yang mirip dengan kantong uang rekreasi. Dalam sisi Kuma sendiri pun marah-marah. Memang kemarin ia membawa kantong berwarna seperti itu, tetapi bukan berarti kalau dirinya mencurinya. Dalam keadaan seperti itu, Yama tetap membela Kuma, beralasan Kyoto belum mendapatkan bukti yang valid. Setelah hal itu, Yama pun sekali lagi bertanya kepada Kuma apakah ia telah mencuri. Namun hal itu semakin membuat Kuma marah dan membencinya. Alasannya, tidak ada orang yang mempercayainya sekalipun wali kelasnya sendiri. Tahu hal tersebut, ia pun bertanya apa barang yang ia bawa kemarin. Kuma menjawab kalau benda tersebut telah ia buang ke sungai. Tahu keadaan tersebut, Yama pun mencari kantong tersebut di sepanjang sungai yang dikatakan oleh Kuma. Dirinya melakukan hal ini untuk Kuma, mengingat ia tidak mau kalau Kuma dikeluarkan dengan bukti yang tidak valid tersebut. Namun yang paling utama, jika Kuma sampai dikeluarkan, maka ia akan gagal menjadi guru yang baik. Singkatnya, meski telah mencari kantong tersebut sampai pagi hari, Yama tidak menemukannya. Sedangkan dalam sisi Kuma sendiri yang tidak tega pun mengatakan hal yang sebenarnya, bahwa memang dirinya telah mencuri uang tersebut. Tapi sekarang uang itu telah dicuri oleh para preman yang menghajarnya kemarin. Tahu kebenarannya membuat Yama terkejut sampai diam tak berkata-kata. Dalam kondisi itu pula Shin yang datang pun memberitahukannya bahwa jika Yama memberitahu soal kebenaran ini, maka ia tidak akan mengampuninya. Pada sisi Yama sendiri dibuat bimbang kembali apakah ia menyembunyikan hal ini atau melapor kepada guru. Pada akhirnya ia memilih untuk mencari uang itu agar Kuma tidak dikeluarkan, beralasan kalau setiap orang wajar berbuat salah. Singkatnya, Yama pun mendatangi para preman tersebut untuk mengambil uang kembali. Sedangkan Kuma akan diinterogasi oleh Kyoto untuk mengatasi hal kemarin. Kita mulai dulu dari arah dari Yama yang menghajar semua preman dan mengambil uang itu kembali. Akhirnya setelah ia mendapatkan hal itu, Yama pun kembali ke sekolah untuk mengembalikan uang itu kepada Kyoto. Bahkan ia pun memanipulasi agar Kyoto tidak tahu kebenarannya. Tahu pengorbanan dan tindakan dari Yama seperti itu, Kuma sangat berterima kasih kepadanya. Dengan semua yang terjadi, masalah terselesaikan dan Kuma tidak jadi dikeluarkan.
Berlanjut dari masalah yang terjadi kembali. Kali ini terjadi ketika ada sebuah gambar yang melecehkan dari Yama dan beberapa guru. Namun hal itu tak membuat Yama marah, karena hal itu adalah sebuah candaan para siswa. Melihat hal tersebut, para siswa pun merasa aneh dengan kepribadian dari Yama. Akhirnya mereka pun menyebut Yama dengan Yankumi. Entah dari mana mereka mendapatkan nama itu, tapi dengan nama itu Yama semakin dekat dengan para siswanya. Tetapi tadi hanyalah permulaan saja karena tiba-tiba masalah terjadi ketika mobil Kyoto telah dicoret-coret. Atas hal itu Kyoto pun langsung pergi ke kelas 3D. Dengan alasan, pasti salah satu dari mereka adalah si pelaku. Bahkan Kyoto semakin percaya ketika ada tetesan tinta di dalam kelas ini. Meski tahu hal tersebut, Yama tetap membela para muridnya. Sayangnya Kyoto yang tidak terima pun langsung menghukum mereka tidak boleh pulang jika belum ada yang mengaku. Dalam kondisi seperti itu, Yama meminta pelaku untuk mengaku. Namun tetap saja, meski sudah siang tidak ada yang mengaku. Dari sini pula ia mendapatkan hal yang menarik, bahwa seisi kelas telah bersekongkol untuk melindungi pelaku tersebut. Yang berarti meski mereka tahu si pelaku, mereka tidak akan memberitahukannya. Lantaran mereka memiliki prinsip satu untuk semua dan semua untuk satu. Pernyataan tersebut membuat Yama tahu untuk mengatasi hal ini. Yakni ia akan memperbolehkan pulang asalkan semua mau membantu mencuci mobil dari Kyoto. Nyatanya tidak seperti yang diharapkan, karena semua telah pulang masing-masing. Sepulang dari mengajar, Yama bertemu dengan muridnya yang sedang babak belur. Tepatnya murid itu bernama Watanabe. Entah kejadian yang sebenarnya, tetapi kejadian itu mengundang polisi ke sekolah. Tahu kalau kemarin muridnya terlibat, Yama pun berkata bohong kalau tidak ada murid dari sini yang terkait kejadian kemarin. Bertepatan pula tiba-tiba ada kabar lagi kalau Watanabe berkelahi dengan Shin. Entah apa yang terjadi sebenarnya, tetapi hal itu berpengaruh buruk bagi Shin. Yang mana akibat kejadian itu, ia pun diharuskan untuk meminta maaf. Jika tidak, maka ia akan dikeluarkan. Nyatanya Shin pun tidak melakukannya, beralasan kalau apa yang dilakukannya tidaklah salah. Dalam ketidakpastian tersebut, Yama curhat mengenai masalah kelas kepada kakeknya. Kakeknya menjawab kalau masalah itu hanya bisa diatasi ketika dirinya mau mempercayai para muridnya. Mendapat nasihat tersebut, Yama pun berusaha keras pada besoknya. Singkatnya, Kuma memberitahu Yama kalau Shin adalah orang yang baik. Kenapa Bia bisa berpendapat seperti itu? Dikarenakan dulu, Shin bisa dikeluarkan bukan membuat masalah, melainkan Shin berbuat kekerasan demi melindungi temannya. Jadi Kuma yakin kalau Shin memiliki alasan berkelahi dengan Watanabe kemarin. Kabar menjadi buruk ketika ada kabar kalau Watanabe ditantang oleh salah satu geng sebelah. Anehnya lagi Shin dan yang lain tidak membantunya, lantaran geng tersebut jauh kuat ketimbang mereka. Tahu hal tersebut, Yama yang cemas pun langsung mencarinya. Usut punya usut, ternyata alasan dari Shin berkelahi kemarin untuk menghentikan Watanabe agar tidak berpacaran dengan wanita kemarin. Karena ia tahu kalau wanita itu adalah pacar dari pemimpin geng tersebut. Alhasil Watanabe sekarang baru sadar akan perkataan dari Shin kemarin. Selain itu, ia juga berterima kasih atas tindakannya itu. Tetapi saat ini ia akan tetap maju, dikarenakan ia sangat mencintainya. Alhasil terjadi perkelahian di sana. Seperti yang diduga, Watanabe dibuat babak belur. Namun ternyata Watanabe tidak sendirian, karena Shin juga ada di sana untuk membantunya. Tapi tetap saja mereka belum bisa mengalahkannya. Tapi akhirnya masalah itu berhenti setelah Yama datang dan menghabisi satu persatu para berandalan tersebut. Setelah hal itu, Watanabe dan Shin berubah pikiran kalau Yama berbeda dari guru lainnya. Dan yang paling penting, ia tidak ragu mempercayai siapapun, meski dirinya adalah seorang berandalan dan sampah bagi sekolah. Kabar baiknya lagi, Shin tidak jadi dikeluarkan, lantaran Shin mau minta maaf kalau perbuatannya kemarin adalah salah. Setelah beberapa masalah yang terjadi, beberapa hari berlalu membuat Yama semakin dekat dengan para muridnya. Hal itu semakin membuatnya senang karena impiannya sedikit lagi menjadi kenyataan.
Namun suatu hari ada beberapa kesalahpahaman yang terjadi. Yang mana polisi datang ke sekolah dan menduga kalau ada siswa yang telah merampok pada malam hari. Kenapa polisi mencurigai sekolah ini? Alasannya, dari beberapa saksi menyatakan kalau baju perampok dari sekolah ini. Tahu hal tersebut membuat Yama terkejut. Meski begitu, ia tetap membela kalau muridnya tidak akan berbuat hal seperti itu. Namun saat melihat poster buronan tersebut, Yama hanya bisa terdiam. Karena pelaku tersebut mirip dengan muridnya yang bernama Uchi. Atau kita sebut saja sebagai Genji. Apalagi itu didukung oleh latar belakang dari Genji yang kekurangan dari segi ekonomi. Untuk memperjelas semuanya, ia pun mendatangi dan bertanya langsung kepada ibunya. Tapi ia tidak bertanya akan hal itu, malah ia ingin mengetahui kepribadian dan sosok Genji saat di rumah. Ibunya menjelaskan kalau meski Genji sering membuat kerusuhan atau hal lain, ia adalah orang yang baik. Jika memang kenyataannya melakukan kesalahan, pasti ada alasan yang membuatnya melakukan hal itu. Mengetahui hal itu, Yama pun mempercayai kata-kata darinya. Beralasan kalau seorang ibu tidak akan pernah bohong akan perasaan. Besoknya Shin dan yang lain tidak terima kalau Genji dituduh pun marah-marah. Namun saat ini mereka tidak bisa melawan karena mereka tidak memiliki bukti. Lalu dengan kejeniusan dari Shin, mereka ada cara untuk mengatasi hal itu. Yakni jika menangkap si pelaku, maka tuduhan kepada Genji akan hilang. Rencana itu didukung oleh Yama, karena ia juga mau membantu Genji agar terlepas dari masalah itu. Setelah semua rencana tersusun rapi, mereka mulai mengevaluasi tempat dan menemukan titik dari tempat mana yang sering terjadi perampokan. Setelah mengetahui beberapa titik tersebut, Yama akan menjadi umpan agar pelaku bisa keluar. Singkatnya, rencana mereka berjalan dengan mulus. Seperti yang mereka kira, perampok itu bukanlah Genji, melainkan orang lain. Dengan hal itu, mereka pun langsung melaporkan ke polisi agar image buruk dari Genji hilang. Meski masalah ini telah selesai, ada masalah yang terjadi lagi. Yang mana Genji mengajar salah satu murid berprestasi. Atas masalah itu, pihak sekolah pun memutuskan untuk menghukumnya. Namun hal itu tak membuat Genji marah sama sekali. Malah dia memutuskan untuk keluar karena suatu alasan. Usut punya usut, Genji menghajar murid berprestasi tersebut karena telah menyiksa peliharaannya. Tapi bukan hanya itu saja, tetapi masih ada yang lebih berat dari itu. Yakni ia memutuskan hal itu untuk meringankan beban dari ibunya. Dikarenakan keberadaannya hanya mempersulit ibunya saja. Namun saat itu dia tidak memberitahukan kepada semuanya. Dalam sisi, Yama dan Shin pun mencoba untuk mengajaknya kembali. Sayangnya Genji tidak mau, karena hal ini adalah cara terbaik. Namun saat itu Yama yang tahu kebenarannya pun membalik perkataannya. Memang hidup yang dijalani ibunya sulit, namun akan lebih sulit lagi jika tidak ada kehadirannya. Dengan alasan ibunya bekerja keras seperti itu ialah karena anaknya. Yang berarti alasan ibunya hidup adalah adanya Genji. Tahu itu semua, Genji pun berubah pikiran dan mengakui kesalahannya. Tentu saja hal itu membuat ibunya senang. Karena Genji mau meminta maaf dan menjadi lebih baik lagi. Tapi masalah belum berakhir. Kali ini adalah giliran dari Yama yang bertindak. Yakni dia mengancam murid berprestasi tersebut untuk mencabut laporannya. Jika tidak, Yama akan memberitahukan kalau dia telah melukai hewan peliharaan. Akhirnya dengan hal itu masalah terselesaikan dan Genji tidak jadi dikeluarkan. Kisah berlanjut dari kelas belajar yang masih berlanjut. Demikian pula Yama yang masih berupaya untuk menjadi guru yang baik bagi para siswa berandalannya. Meski sekarang kelas 3D sudah jauh berubah, tetap saja mereka dianggap aib dan sampah bagi sekolah. Namun hal itu tak membuat kelas D marah, karena memang dari dulu memanglah dicap seperti itu. Dalam kesenjangan itu dilihatkan hal yang menarik bahwa dikatakan kalau ada salah satu murid yang bernama Noda menyukai salah satu guru yang bernama Shizuka. Namun kesenangan itu hanyalah singkat, dikarenakan Shizuka tidak ada perasaan yang sama dengannya. Namun hal itu tidak dikatakan secara langsung, melainkan membuang barang pemberian darinya. Melihat hal itu, Noda sangat kecewa.
Bertepatan pula saat itu ia juga melihat hal yang tak terduga, yakni Shizuka bekerja di salah satu klub malam. Karena Noda merasa kecewa, ia pun membeberkan foto Shizuka saat berada di bar. Tentunya hal itu langsung membuat keributan di sekolah. Dengan berita tersebut, Kyoto yang tidak mau reputasi sekolah buruk akibatnya, dia mengancamnya untuk bertanggung jawab tentang hal ini. Yang berarti Kyoto meminta Shizuka untuk mengundurkan diri agar masalah tidak menjadi membesar. Ternyata alasan dari Shizuka bekerja seperti itu ialah karena gaji dari menjadi guru sangatlah kecil, sehingga ia bekerja paruh waktu untuk mencukupi kebutuhannya. Dalam sisi Yama yang tahu hal tersebut langsung pergi ke kelas, dikarenakan ia tahu kalau perbuatan itu adalah ulah dari Noda. Jelas saja, Noda melakukan hal itu karena ia kecewa karena barang yang ia kasih telah ia buang ke tempat sampah, sehingga ia melakukan hal yang sama untuk membuat Shizuka kecewa. Tahu hal tersebut, Yama sangat marah, dikarenakan Noda sangatlah pengecut. Kemudian Yama pun menasihatinya apa yang dilakukannya apa telah membuatnya senang. Mendengarnya, Noda hanya bisa terdiam dan pergi, lantaran perkataan dari Yama ada benarnya. Sedangkan pihak sekolah pun masih merundingkan hal itu. Singkatnya, keputusan untuk mengeluarkan Shizuka tidak terjadi, lantaran Yama pun mengatakan kalau Shizuka sangat penting bagi sekolah ini. Beralasan semua muridnya sangat senang jika ada kehadiran dari Shizuka. Penjelasan itu membuat Kyoto kebingungan. Namun kali ini ia memberi kesempatan Shizuka berada di sini. Tetapi ia memiliki syarat, yakni jika kelas 3D bisa mendapatkan nilai di atas 30 poin bahasa Inggris, maka Shizuka tidak akan dikeluarkan. Mendengar hal itu, Yama pun langsung pergi ke kelas untuk memberitahukan kabar baik bagi semuanya. Tadi duganya pula, Noda juga kembali dan mengaku bersalah. Dan untuk menebus dosanya, ia pun berusaha keras untuk mendapatkan nilai yang baik. Singkatnya, mereka pun mengadakan pelajaran tambahan untuk mendapatkan nilai yang baik. Meski di awal ada yang tidak mau, tetapi akhirnya satu persatu murid mau mengikutinya. Dengan alasan mereka tidak mau ada temannya yang terpuruk. Untuk itu mereka akan membantunya agar bisa seperti dulu lagi. Hingga suatu ketika ujian itu telah tiba. Namun mereka terlihat tenang, lantaran dalam minggu ini mereka telah berusaha keras untuk belajar. Tadi duganya pula, satu persatu muridnya mendapatkan nilai di atas 30 poin. Sayangnya salah satu murid yaitu Kuma gagal dalam tes tersebut. Dengan demikian, akhirnya Shizuka pun harus mengundurkan diri sesuai perjanjian. Namun hal itu tak terjadi ketika ternyata ada soal yang salah. Yang berarti Kuma mendapatkan nilai di atas 30 poin. Atas hal itu Shizuka tidak jadi dikeluarkan. Sayangnya meski masalah telah berakhir, kali ini giliran dari Yama yang mendapatkan masalah. Tepatnya ia kehilangan ponselnya. Tak disangkanya pula, orang yang menemukan ponsel tersebut adalah Shin. Tentu saja Shin yang menemukannya pun langsung menuju ke rumahnya. Setibanya di sana Shin dibuat terkejut. Lantaran rumah dari gurunya adalah kediaman Yakuza. Tentu saja kedatangan dari Shin ke rumah dari Yama membuat semua bawahan yang tinggal di rumah Yama kebidanan. Namun karena mereka tidak bisa berbohong, akhirnya identitas dari Yama pun terbongkar. Tetapi saat itu kakek dari Yama meminta Shin untuk merahasiakan hal ini. Beralasan ia ingin melihat anaknya yaitu Yama menggapai impiannya sebagai guru yang baik bagi mereka. Semenjak itu Shin pun mencoba untuk merahasiakan hal itu dari Yama maupun teman sekelasnya. Karena ia tahu kalau hal itu sampai terbongkar, maka akan terjadi kericuan di sekolah. Di bagian lain, pihak sekolah mengadakan rapat untuk membahas masalah yang akhir-akhir ini terjadi. Tepatnya ada beberapa siswa SMA yang beberapa hari ini suka mengeroyok orang tak bersenjata. Pihak sekolah pun melakukan hal ini beralasan agar para murid dari sekolah ini tidak ikut terlibat dalam masalah itu. Singkatnya, setelah pulang sekolah, Yama dan guru lain berpatroli di daerah sekitar. Berharap tidak ada muridnya yang berkeliaran pada malam hari. Seperti yang diduga, banyak dari kelas Yama yang berkeliaran pada malam hari. Tahu hal tersebut, ia pun meminta siswanya untuk bersembunyi. Dikarenakan jika ketahuan, maka ia akan mendapatkan hukuman dari pihak sekolah.
Berpindah lagi ke arah dari sekumpulan Kuma dan yang lain, di mana saat ini mereka nongkrong di suatu tempat. Kuma terpikat oleh salah satu wanita di sana. Semua yang mengetahui hal itu pun turut menyemangatinya. Tentu saja Yama yang tahu hal tersebut mendukungnya tanpa henti. Tapi ternyata wanita kemarin sudah memiliki pacar dari sekolah lain. Hal itu pun membuat Kuma kecewa. Namun ia tidak sedih karena ia telah menduga hal itu. Sepulang dari situ ada masalah kembali di kelas, yang mana kawanan dari Genji telah mengeroyok kelas lain. Melihat hal itu, Yama pun langsung memarahi mereka dan bertanya alasan kenapa melakukan hal ini. Genji menjawab kalau orang tadi telah melaporkan karena merokok. Hal itu semakin membuat Yama marah kepada mereka. Tetapi Genji yang tidak terima membalas balik perkataannya, yakni jika hal ini salah, kenapa kemarin ia tidak menghentikannya saat ada duel 1 lawan 1 di kelas. Saat itu pula Yama yang kesal mengatakan kalau mereka adalah pengecut. Karena seburuk-buruknya berandalan, tindakan mengeroyok adalah suatu hal yang memalukan. Malah di sini Yama mengatakan kalau ia lebih suka duel 1 lawan 1. Beralasan hal itu lebih baik dan lebih gentle. Namun di sini Genji dan kawan-kawan yang bodohnya minta ampun pergi. Beralasan kalau Yama hanya mencari perhatian sejak awal. Kabar menjadi memburuk ketika ada salah satu siswa dari kelas 3D menjadi korban dari pengeroyokan. Semua yang tahu hal itu pun berniat untuk balas dendam, lantaran mereka tidak bisa diam jika ada temannya disakiti. Sedangkan di sisi lain, saat Kuma dan Shin sedang singgah di sebuah kedai, mereka mendapati hal tak terduga. Yang mana ternyata pelaku pengeroyokan tersebut adalah sekolah elit di daerah sini. Namun untuk saat itu Kuma diam saja, karena dia tidak ingin berurusan dengan mereka. Namun sesaat ia tahu kalau mereka berniat menghajar pacar wanita kemarin, ia pun menolongnya. Singkatnya Kuma pun mengendap-endap dan mengikuti para preman tersebut. Namun ternyata pacar dari wanita yang disukai Kuma pun pergi meninggalkannya. Tahu hal tersebut, Kuma yang tidak mau orang yang disukainya terluka pun menyelamatkannya. Sayangnya karena dia kalah jumlah, ia pun dibuat babak belur oleh mereka. Di saat yang bersamaan pula, Genji dan kawan-kawan akhirnya menemukan preman yang ada di koran. Namun setibanya di sana, mereka semakin marah ketika Kuma telah babak belur. Dengan demikian, kekesalan dari kelas 3D semakin memuncak. Namun perkelahian besar itu tak terjadi ketika Yama dan Shin datang ke sini. Di waktu itu Yama meminta Genji dan kawan-kawan untuk kembali. Beralasan jika mereka menyerang, maka hal ini akan berulang. Untuk itu Yama akan mengakhiri masalah di sini dengan melawan mereka. Seperti yang terlihat, Yama langsung menumbangkan satu persatu preman itu. Genji dan yang lain melihatnya sangat terkejut, lantaran Yama bukanlah orang biasa. Dalam sisi Shin sendiri tidak terkejut melihat hal itu, karena identitas Yama adalah seorang Yakuza. Setelah mengakhiri masalah itu, Yama tidak melaporkan mereka kepada polisi, dengan tujuan agar mereka bisa belajar dari hal ini dan menjadi lebih baik lagi. Selain itu, ia juga menasihatinya bahwa perkelahian itu diperbolehkan asalkan kalian melindungi seseorang atau hal yang berharga. Setelah semua itu akhirnya masalah terselesaikan. Kabar baiknya setelah insiden itu Yama semakin dekat dengan para muridnya. Bahkan sekarang Genji dan yang lain telah mengakui kalau Yama adalah guru yang tepat bagi mereka, dengan alasan hanya dia yang mengetahui perasaan dari siswanya. Dalam kesempatan itu pula Shin memberitahu untuk berhati-hati kepada Yama, karena akhir-akhir ini dia sering keceplosan dan bergaya seperti seorang Yakuza. Melihat hal itu Yama sangat terkejut, karena Shin telah mengetahui identitas sebenarnya. Namun ia tenang dikarenakan Shin akan merahasiakan hal ini. Pada hari berikutnya sekolah mengadakan acara pertandingan olahraga. Tentunya hal ini akan menjadi pentas ajang dari siapakah kelas yang kompak dan baik. Kabar itu membuat Yama senang dan tidak mau kalah dengan kelas lain. Bahkan kesempatan ini digunakan untuk merubah kelas 3D juga bisa bersaing dengan kelas lain. Namun tetap saja, kelas lain masih meremehkan kelas tersebut. Hal itu menambah Yama semakin semangat untuk memenangkan acara ini. Sayangnya hal itu sangat sulit dikarenakan semua siswanya tidak ada yang mau ikut.
Meski begitu, Yama tidak menyerah. Sampai suatu ketika, tiba-tiba siswanya mau turut serta akibat diejek oleh Kyoto kalau mereka adalah murid rendahan. Dengan demikian pula, hal itu dimanfaatkan oleh Yama untuk mengikut sertakan mereka. Akan tetapi masalah timbul kembali, yakni mereka kekurangan murid dalam acara itu. Namun ternyata sebenarnya bukan kekurangan, tetapi ada murid yang tidak masuk sekolah sejak awal pembelajaran dimulai. Dia bernama Yuki. Karena Yama merasa penasaran, ia pun menjenguknya. Namun usahanya gagal karena Yuki memang tidak berniat ke sekolah lagi. Anehnya lagi, setelah semua mendengar nama Yuki, semua terdiam. Tapi yang paling utama adalah Watanabe dan Kuma. Entah apa alasannya, yang pasti mereka berdua berhubungan dengan Yuki. Singkatnya, setelah itu mereka pun berlatih keras untuk acara ke depan. Sedangkan dalam sisi Yama akan membawa kembali Yuki agar kelas D bisa ikut serta. Namun sayangnya, meski telah berulang kali menemui Yuki, tetap saja dia tidak mau bersekolah. Sedangkan di sekolah tiba-tiba bawahan dari Yama, yaitu Setsu, berada di sekolah. Ia datang ke sini untuk mengajar para murid dari Yama agar bisa memenangkan acara ke depan. Namun alasan utama bukanlah itu, melainkan dia cemburu ketika Yama dekat dengan seorang lelaki yang bernama Shinohara. Di sini pula kita diungkapkan kalau ternyata Yuki tidak mau bersekolah akibat ulah dari Watanabe dahulu. Tepatnya yakni Watanabe dulu selalu menyiksa dan membulinya. Sehingga Yuki tidak mau dibegitukan lagi, memilih untuk bolos demi melindungi dirinya. Tahu kebenaran tersebut, Yama menemui Yuki lagi dan menasihatinya bahwa yang salah bukanlah Watanabe, melainkan dia sendiri. Kenapa ia berpendapat seperti itu? Dikarenakan dulu ia pernah merasakan hal yang sama. Yang ternyata, dulu pada saat masih kecil, Yama sering dibully karena kakeknya adalah seorang Yakuza. Namun saat itu Yama sadar diri kenapa ia dibully oleh temannya. Yakni karena ia lemah dan tidak bisa berdiri sendiri. Dari situ juga kakaknya menasihatinya jika Yama tidak mau dibully maka dia harus kuat. Yang berarti Yama harus bisa mengatasi hal tersebut tanpa bantuan dari orang lain. Sejak itu juga Yama pun dilatih oleh ayahnya untuk menjadi kuat. Dan itu sudah terbukti dari Yama yang sudah jauh lebih kuat ketimbang yang dulu. Mendengar cerita tersebut, Yuki pun termotivasi. Alhasil dengan hal itu Yama pun melatih Yuki agar menjadi kuat dan bisa bersekolah lagi. Singkatnya acara itu pun dimulai. Namun sayangnya Yuki tidak datang. Meski begitu, Yama tetap akan ikut serta dan menunggu sampai Yuki datang. Seperti yang diduga, dalam beberapa acara murid dari Yama membuat masalah yang sangat besar. Namun ada hawa baik bagi mereka, yakni saat pada pertandingan basket Yuki tiba-tiba datang. Dengan begitu klub menjadi lengkap dan diperbolehkan untuk bermain. Meski di awal sangat sulit, tetapi mereka bisa memenangkan dan membuktikan kalau kelas 3D telah berubah. Meski dalam acara ini mereka tidak menjadi juara utama, tidak membuat mereka sedih. Karena yang lebih penting Yuki kembali bersekolah. Tapi ternyata masalah belum berakhir. Hal itu dikarenakan Kyoto mau mengeluarkan Yuki karena banyak membolos. Namun saat itu masalah berakhir ketika Yuki memutuskan untuk mengulang menjadi kelas 2 kembali agar menyusul pelajaran yang telah tertinggal. Atas semua yang terjadi, masalah pun terselesaikan. Besoknya sekolah mengadakan sebuah acara untuk menentukan masa depan dari para siswanya. Untuk itu mereka meminta para siswa untuk mengundang para orang tuanya untuk membahas masa depan. Dalam sela-sela kunjungan itu diperlihatkan hal yang menarik. Yakni tiba-tiba adik dari Shin yaitu Natsumi datang ke sini. Entah apa alasannya, yang pasti kehidupan dari Shin sedikit demi sedikit mulai terungkap. Yang mana ternyata Shin tinggal sendirian. Oleh sebab itu adiknya datang ke sekolah untuk menemuinya, mengingat sudah lama tidak berada di rumah dan memilih untuk tinggal sendiri. Nyatanya Shin keluar dari rumah dan memutuskan untuk tinggal sendiri adalah gara-gara dari ayahnya. Dan itu telah terjadi ketika ia membuat masalah di sekolah sebelumnya. Sejak itu juga hubungan mereka menjadi renggang dan membuat Shin menjadi seperti ini. Melihat masalah tersebut, Yama berusaha keras untuk memujuk Shin agar kembali kepada orang tuanya. Namun tetap saja Shin tidak mau.
dikarenakan ia tidak suka sikap ayahnya yang tidak memperdulikan keinginan dari anaknya. Bersamaan pula ada kabar buruk, yang mana adiknya mengatakan kalau sudah tidak tahan lagi dengan keadaan di rumah. Yang berarti Natsumi juga merasakan hal yang sama dengan Shin. Mendengar hal itu, Shin bergegas untuk pulang menemui ayahnya. Tentu saja ia berada di sana untuk memarahinya. Kenapa ia tidak mencarinya? Namun jawaban dari ayahnya malah membuat Shin kesal dan langsung mencari sendiri. Dalam sisi Yama sendiri yang tahu masalah tersebut meminta para murid yang lain untuk mencari keberadaan dari Natsumi. Singkatnya semua pun mencari di daerah sekitar untuk membantu Shin. Usut punya usut, Natsumi berada di tempat perjudian dengan seseorang. Saat itu pula Natsumi yang masih polos langsung terlibat dengan beberapa berandalan di sana. Beruntungnya Shin datang dan langsung menolongnya. Sayangnya dia kalah jumlah pun dihajar balik oleh mereka. Sayangnya masalah belum berakhir ketika polisi telah menggerebek tempat ini. Atas hal itu Shin pun ditangkap sementara Natsumi berhasil kabur berkat Shin yang membantunya. Tentunya dengan kabar kalau Shin dibawa ke kepolisian membuat semua cemas. Apalagi pihak sekolah telah memutuskan untuk mengeluarkan Shin dari sekolah. Tetapi setelah penginterogasian yang cukup panjang, Shin akhirnya tidak ditahan. Karena ia tidak diduga pelanggan di sana. Namun ia akan tetap berada di sini sampai wali menjemputnya. Mengetahui hal tersebut membuat Shin kesusahan untuk bebas. Mengingat tidak mungkin ayahnya mau menjenguknya. Beruntungnya berkat bantuan dari Yama dan teman sekelasnya, ayahnya mau menjenguknya. Dengan alasan ayahnya mengakui kalau ternyata apa yang dilakukannya selama ini salah. Kabar baiknya Shin tidak jadi dikeluarkan lantaran ia tidak terduga bersalah akan kejadian kemarin. Cerita berlanjut dari kisah Yama yang berlanjut mengatasi masalah yang terjadi pada kelas 3D. Kabar baiknya untuk sekarang tidak terjadi masalah yang berarti. Lantaran mereka sudah jauh berubah akibat kejadian sebelumnya. Yang berarti mereka telah sadar dan tidak membuat masalah kembali. Namun dalam ketenangan itu tiba-tiba ada seorang anak kecil yang berlarian di kelas mereka. Usut punya usut, itu adalah anak dari salah satu guru yang bernama Kawa. Anak itu bernama Yuta. Mengetahui hal itu semua terkejut dan hanya bisa terdiam. Dikarenakan mereka tidak mengetahui kalau Kawa memiliki pasangan apalagi memiliki anak. Namun ternyata pasangan dari Kawa telah tiada. Sedangkan sejak kematian ayahnya, Yuta hidup bersama dengan mertuanya. Ternyata alasan dari Yuta datang ke sini karena dia sangat merindukannya. Lantaran sudah lama ia tidak bertemu dengan ibunya. Meski Kawa sekarang sangat senang, tetapi untuk saat ini ia sedang sibuk. Beralasan kalau ia memiliki tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Apalagi pekerjaan itu diharuskan menginap. Untuk hal itu ia meminta bantuan kepada guru lain untuk menjaganya. Singkatnya, dalam satu hari ini Yuta akan tinggal di rumah dari Yama. Meski di awal Yama cukup keberatan, tapi ia hanya mengikuti alur. Tetapi ia harus berhati-hati kalau tidak identitasnya akan terbongkar. Untuk itu, ia meminta bantuan Shin untuk menemani Yuta di rumahnya. Mengingat semua bawahannya adalah orang bodoh yang tidak bisa menjaga anak kecil. Beruntungnya tak terjadi masalah dan Yuta juga tidak mengetahui kalau ini adalah kediaman Yakuza. Setelah hal ini selesai, Kawa meminta bantuan lagi untuk menjaga Yuta hingga sore nanti. Dikarenakan saat ini ada tambahan waktu dalam pekerjaannya. Tahu hal itu, Yama pun tidak bisa menolak. Alhasil ia pun mengasuh Yuta sambil mengajar. Tentunya ia menempatkan Yuta di kelas 3D. Pada awalnya memang agak sedikit canggung, namun berkat Shin, Yuta bisa bersenang-senang dan mengikuti pelajaran bersama mereka. Kabar baiknya berkat Yuta yang belajar di sini, pertama kali siswa kelas 3D pun tidak membuat masalah. Bahkan mereka terlihat seperti anak baik biasanya. Namun, kebahagiaan itu singkat karena tiba-tiba mertua dari Kawa pun datang dan mau membawa Yuta untuk segera pulang. Mengetahui hal itu, Kawa pun meminta baik-baik kepada Yuta untuk menurut kepada kakeknya. Melihat hal itu, semua siswa pun kecewa kepadanya. Lantaran mereka tahu kalau Yuta datang ke sini tanpa izin hanya untuk menemuinya.
Namun tanggapan dari Kawa pun malah meminta untuk pulang. Dalam sisi Yuta sendiri pun hanya diam dan mengikuti perkataan dari ibunya. Dengan hal itu Yuta pun akhirnya pulang. Namun saat itu juga, Shin dan kawan-kawan mengungkapkan rasa kecewanya kepada Kawa kenapa membiarkan Yuta pulang. Padahal dia tahu kalau Kawa juga merindukannya. Kawa yang tersudut pun mengungkapkan kalau Yuta bukanlah anaknya. Untuk itu ia tidak memiliki hak untuk mengasuhnya. Alhasil mertuanya lah yang menjaganya sejak kematian dari suaminya. Yang berarti tadi Kawa membiarkan Yuta pulang adalah untuk kebaikannya. Mengingat jika hidup dengan dirinya pasti Yuta akan sedih dan kesepian. Mendengar perkataan tersebut semua terdiam. Karena ternyata ada alasan kenapa Kawa membiarkan Yuta pergi. Beberapa waktu berlalu ada kabar buruk lagi. Bahwa dikabarkan kalau Yuta telah kabur. Semua termasuk Kawa yang mengetahuinya bergegas untuk menemukannya. Karena sekarang hari sudah larut malam. Hingga suatu ketika yang menemukannya adalah Yama. Ia bisa tahu di mana dia berada ketika sebelumnya Kawa pernah curhat kalau Yuta telah membuat janji kepadanya. Kalau dia bisa memutar maka ia akan mengizinkan untuk tinggal bersamanya. Atas hal itu, ia pun sadar kalau tidak ada tempat yang lain kecuali taman bermain untuk melakukan putaran. Tentu saja dugaannya benar kalau Yuta berada di sana untuk berlatih memutar sesuai permintaan dari ibunya. Melihat hal itu, Yama pun sangat sedih tapi juga tidak bisa menghentikannya. Namun akhirnya ia pun menghentikannya setelah ia melihat kalau Yuta telah mengalami luka yang cukup serius. Dengan begitu, ia pun membawanya ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke sana Yuta sempat curhat mengenai ibunya. Yang mana dia bertanya kalau ibunya yang asli telah tiada. Yang berarti sejak dahulu Yuta sudah tahu kalau Kawa bukanlah ibu aslinya. Tetapi saat itu Yuta merasa bangga kepada ibunya. Dengan alasan dia selalu menjaganya dan memberikan kasih seorang ibu. Selepas dari rumah sakit Yuta pun langsung dibawa mertua Kawa untuk pulang. Namun ada yang aneh. Di mana Kawa tidak menemui Yuta walaupun ia sangat mengkhawatirkannya. Tentu saja, Yama yang tidak mau hal itu terjadi menemui Kawa dan menasihatinya satu hal. Kalau Yuta telah mengetahui kebenaran kalau dia bukanlah ibu aslinya. Tetapi Yuta tetap bangga kepadanya kalau dia adalah orang tuanya. Jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa hubungan darah tak menjamin bisa menjadi orang tua. Melainkan artian lain, orang tua adalah seseorang yang sejak kecil telah merawat dan membesarkan kasih kepadamu. Tentu saja Kawa yang mendengar hal tersebut pun bergegas untuk menemui Yuta kembali. Singkatnya, Kawa pun mengizinkannya untuk bersamanya. Namun sebelum itu ia memberitahu satu hal kalau hidup dengannya ia tidak bisa memberikan yang ia mau. Tetapi untuk kasih sayang ia akan memberikan semuanya. Tentu saja Yuta pun menerimanya. Alasannya tiada kebahagiaan besar kecuali rasa kasih sayang seorang ibu. Hal itu menandai bahwa masalah telah berakhir. Beberapa hari berlalu ada kabar baik lagi dari sekolah Shirokin. Yang mana klub bola voli telah masuk dalam kualifikasi nasional. Tentunya kabar bahagia itu sangat membuat semua warga sekolah bangga kepada mereka. Dikarenakan dalam sejarah sekolah ini, baru kali ini ada klub yang bisa masuk kualifikasi tersebut. Dalam sisi Yama yang tahu hal tersebut juga turut andil, yang mana dia berinisiatif untuk mendukung mereka dengan membuat pemandu sorak. Namun karena sekolah ini adalah laki-laki, mau tidak mau dia harus memaksa kelas 3D untuk membantunya. Bodohnya pula, Genji dan yang lain pun mau menerimanya setelah Yama mengiming-imingi kalau nanti acara ini selesai, dia akan membuat kencan buta dengan gadis SMA sebelah. Singkatnya dalam sela-sela latihan tersebut ada beberapa kejanggalan. Yang mana Kyoto dan beberapa guru lain bergelagat aneh dan selalu khawatir. Usut punya usut ternyata setiap tahunnya sebelum klub bola voli mau bertanding dalam kejuaraan, ada beberapa berandalan yang suka mengacau di sekolah ini. Tadi sangkanya berandalan itu adalah yang telah dikeluarkan dari sini yang bernama Kurosaki. Ternyata alasan Kuro melakukan hal itu untuk balas dendam kepada guru Imamoto, yakni akibat dia masa depannya hancur dan dikeluarkan. Hingga suatu ketika Kurosaki akhirnya bergerak untuk balas dendam kepada Iwamoto.
Tetapi beruntungnya saat itu Yama, Shin, dan Genji datang untuk menghentikannya. Yama bisa berada di sini setelah Shin dan Genji memberitahukan tentang Kurosaki dan membalas dendamnya kepada Iwamoto. Diungkapkan pula kalau Genji dan Shin adalah teman dekat dari Kurosaki, sehingga saat ini mereka berdua ingin menghentikannya dan merubahnya menjadi lebih baik lagi. Dalam ketidakpastian tersebut, Yama dan yang lain masih cemas akan kejadian ini. Dikarenakan bisa saja Kurosaki melakukan serangan mendadak dan mencederai Iwamoto dan muridnya. Meski masalah tetap berlanjut, mereka tetap latihan untuk mendukung klub bola voli dalam kejuaraan. Sesekali Yama juga menemui Kurosaki dan menasihatinya. Namun ternyata kata-kata tidak mempan kepadanya. Sampai suatu ketika Iwamoto sadar akan kesalahannya. Alhasil, ia menemui Kurosaki untuk meminta maaf dan membiarkan klub bola voli bermain dalam kejuaraan. Sayangnya Kurosaki yang masih sakit hati tidak bisa menerimanya. Alhasil, ia pun menghajar Iwamoto sampai puas. Tetapi ia berhenti ketika Shin dan Genji datang ke sini. Tentunya mereka berdua ke sini mencemaskan Iwamoto. Kedatangan dari mereka berdua semakin membuat Kurosaki marah besar dan meminta bawahan untuk menghajarnya. Karena setelah ini akan melancarkan serangan besar ke sekolah Shirōkin. Sayangnya rencana dari Kurosaki tak berjalan dengan mulus, karena tiba-tiba Yama datang dan menghajar satu persatu bawahannya. Seperti yang kita ketahui, Yama pun langsung menasihatinya satu hal, kalau dia bisa kembali seperti dulu lagi. Namun itu disangkal oleh Kurosaki kalau ia tidak bisa mencapai hal itu. Yama pun menyanggahnya kalau yang salah bukan Iwamoto saja tetapi dia juga sendiri. Yakni alasannya Kurosaki dikeluarkan bukan karena Iwamoto tetapi dia membuat ulah akibat keputusan Iwamoto yang membuatnya kecewa. Dengan semua perkataan itu akhirnya Iwamoto sadar akan perbuatannya. Yang kemudian ia pun meminta maaf kepada Iwamoto termasuk teman terdekatnya yaitu Genji dan Shin. Dengan berakhirnya hal itu, klub voli bisa bermain dalam kejuaraan besar tersebut. Besoknya ada beberapa masalah yang terjadi di mana ada kabar kalau Genji dikabarkan telah mencuri. Namun ternyata kejadian sebenarnya hanyalah kesalahpahaman. Yakni waktu itu tak sengaja murid pencuri menabrak kawan Genji saat sedang di jalan. Tentu saja Genji yang melihat benda terjatuh pun memungutnya. Namun tak diduganya ia pun langsung dituduh pencuri oleh salah satu orang di sana. Dalam sisi Genji pun yang tidak terima langsung menghajarnya. Bukannya itu menjadi baik malah memburuk. Bahkan hal itu mengundang polisi ke sekolah. Sayangnya meski Genji dan yang lain telah mengatakan kebenarannya, tidak ada satupun guru yang mempercayai mereka. Meski begitu, Yama tetap mempercayai mereka. Beralasan ia telah mengetahui kalau muridnya tidak akan berbuat seperti itu. Kemudian Shin dan yang lain pun berinisiatif mendatangi sekolah murid pencuri kemarin. Tujuannya berharap kalau pelaku itu mengaku masalah bisa diselesaikan secara baik-baik. Dan jika sebaliknya mereka akan bertindak sesuai kebiasaan mereka. Namun mereka tidak sendirian, karena Yama juga membantunya. Singkatnya Yama pun langsung mengatakan kalau muridnya tak bersalah. Bahkan ia pun meminta pelaku tersebut untuk mengaku. Selain itu, ia juga menasihati si pelaku bahwa seseorang wajar melakukan kesalahan. Lantaran sewajarnya karena manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Namun meski perkataan panjang tersebut pelaku tidak mau mengaku. Sampai suatu ketika akhirnya masalah menjadi jelas ketika Shinohara datang dan mendapatkan rekam dari wajah si pelaku. Dengan hal tersebut masalah terselesaikan dan Genji tidak disalahkan. Suatu hari terjadi kejadian tak terduga lagi, di mana ada sebuah kabar besar bagi sekolah Shirōkin. Tepatnya kabar itu ialah kawanan dari Shin telah menangkap salah satu kriminal yang cukup dicari. Atas hal itu mereka mendapatkan penghargaan dari kepolisian dan menjadikan sekolah ini terkenal. Tentu saja hal itu membuat Yama bangga kepada mereka, dikarenakan mereka telah mengikuti ajarannya selama ini. Sejak hal besar terjadi pada beberapa media yang datang ke sekolah ini untuk meliput mereka. Nyatanya Yama yang suka dengan hal beginian malah menjadi-jadi dan menjadi sorotan utama dalam berita akhir-akhir ini. Padahal sebenarnya yang ingin diliput adalah Shin dan kawan-kawan. Meski Shin dan kawan-kawan tidak terlalu mencolok pada berita kemarin, masih ada salah satu kabar baik bagi mereka.
yakni ayah Kuma sangat bangga kepada anaknya yang telah menangkap kriminal tersebut. Saking bangganya, dia pun menempelkan beberapa poster anaknya. Tentunya sikap ayahnya yang berlebihan membuat Kuma malu sampai membencinya. Sedangkan di sisi lain, Yama masih menjalani interview dengan media lain untuk berbicara mengenai kejadian kemarin. Tadi sangkanya ada media lagi memintanya untuk mengenal lebih dekat dengannya. Tanpa pikir panjang, Yama pun menerimanya. Sayangnya, ia pun lupa kalau identitasnya adalah Yakuza. Tahu hal tersebut, ia pun langsung menghentikan perekaman itu secara sepihak. Mengingat kontrak sebelumnya adalah kehidupan dari Yama selama 24 jam. Sayangnya, media tersebut tidak terima dan mengikutinya sampai pulang. Setibanya di sana, mereka pun terkejut setengah mati kalau Yama berada dari keluarga Yakuza. Dengan kabar tersebut, mereka pun berniat memanfaatkan hal ini untuk membuat berita lebih besar lagi. Tentunya jika mereka menyebarkan berita ini, mereka akan mendapatkan uang yang banyak. Di hari esoknya ada kabar buruk bahwa ayah dari Kuma telah meninggal akibat serangan jantung. Dalam sisi Kuma pun sangat terpuruk beralasan sebelum ayahnya telah tiada, ia telah melontarkan kata-kata buruk kepadanya. Dan untuk menebus dosanya itu, ia pun keluar dari rumah untuk merenungi dirinya sambil menyesali keputusannya. Sedangkan yang lain yang tahu hal tersebut masih berbuat acara untuk membantunya. Singkatnya, setelah lama mencari Kuma, akhirnya Yama menemukannya. Yang mana kondisi saat itu Kuma telah dihajar oleh beberapa preman. Mengetahui hal itu, Yama bergegas untuk menghentikannya. Preman tersebut yang tidak terima mencoba melawan, beralasan kalau Kuma dahulu yang memicu mereka marah. Tahu hal tersebut, Yama meminta maaf atas kesalahannya. Meski begitu, preman itu tidak mau dan tetap menyerang. Tentu saja mereka salah pilih lawan. Dan seperti yang terlihat, Yama bisa menghabisi mereka dan menyelamatkan Kuma. Setelah hal itu selesai, Yama membawa Kuma kembali untuk pulang. Tentunya ia juga menasihati satu hal, bagaimana cara menembus dosanya kepada ayahnya. Yakni Kuma bisa melanjutkan restoran dari ayahnya. Dengan begitu, ayahnya di sana bisa bangga kepadanya dan memaafkannya. Atas hal itu, masalah dari Kuma pun selesai. Di akhir episode ada masalah yang tak terduga. Yang mana media yang kemarin meliput Yama menyebarkan berita hoax mengenai Yama yang melakukan kekerasan kemarin. Bukan hanya itu saja, mereka juga mengungkap kalau Yama berasal dari keluarga Yakuza. Pastinya kabar itu membuat semua terkejut dan ketakutan saat ada Yama. Dengan terbongkarnya hal itu, Yama meminta maaf kepada guru lain telah merahasiakan hal ini. Namun guru lain tidak bisa bertindak lagi. Karena sekarang adalah urusan dari direksi sekolah untuk mengatasi kasus sebesar ini. Namun meski para guru ketakutan melihat Yama, tetapi Shin dan kawan-kawan tidak takut kepada Yama. Beralasan entah dari masalah dari Yama, dia adalah guru yang baik bagi mereka. Melihat hal itu, Yama sangat bangga kepada mereka. Setelah hal itu, Yama ditemui direksi untuk mendiskusikan masalah ini. Benar saja, direksi yang tidak ingin reputasi sekolah menjadi buruk meminta Yama untuk mengundurkan diri. Mendengar hal itu, Yama tidak terima dan menolaknya. Beralasan ia ingin menjadi guru sampai kelas 3D lulus. Pembicaraan itu terhenti ketika Shin dan kelas D lainnya pun mendatangi dan menjelaskan kepada wartawan kemarin kalau apa yang dikabarkan itu adalah hoax. Tetapi media tersebut malah menyangkalnya, kalau mereka memberi kabar sesuai yang mereka lihat. Hal itu membuat Shin dan yang lain marah dan sempat adu cekcok dengan mereka. Melihat keadaan yang semakin memanas, Yama pun menghentikan Shin dan yang lainnya agar masalah tidak semakin membesar. Meski begitu, hal tadi sangat membuat dia terancam. Karena ketua direksi memberikan pilihan jika Yama tidak mengundurkan diri, maka ia juga akan mengeluarkan semua kelas 3D. Mendengar pernyataan tersebut, Yama pun memutuskan untuk mengundurkan diri. Dengan tujuan ia tidak ingin muridnya dikeluarkan akibat masalah darinya. Meski hal ini sangat berat untuknya, ia tetap akan melakukannya. Melihat hal itu, Shin dan yang lain sangat sedih karena ia tahu kalau alasan dari Yama melakukan hal itu adalah agar mereka tidak dikeluarkan. Meski untuk sekarang Shin dan yang lain tidak bisa menghentikan Yama. Tetapi mereka masih mencoba untuk menolak pengunduran tersebut. Yakni ia berniat membela Yama dalam konferensi pers yang akan diadakan besok.
Singkatnya, di hari esok sebelum keputusan resmi Yama dikeluarkan, Shin dan kawan-kawan langsung mendatangi direksi dan meminta menolak pengunduran dari Yama. Dengan tujuan Yama adalah sosok penting bagi mereka. Meski begitu, direksi tetap menolak. Alhasil, Shin dan yang lain tidak memiliki cara lain untuk menghentikan ini. Yakni jika Dewan Direksi menolak pengunduran, maka Shin dan kawan-kawan akan mengundurkan diri dari sekolah. Mendengar jawaban tersebut, Dewan Direksi sangat kebingungan. Sedangkan Yama yang tahu kalau Shin berbuat seperti itu datang ke sekolah untuk menghentikan mereka. Singkatnya, Yama pun meminta waktu untuk berbicara kepada Shin dan yang lain, bahwa ia akan tetap mengundurkan diri untuk mengatasi masalah ini. Namun sebelum itu ia memberikan satu hal, kalau ia bangga bertemu mereka, ia juga bangga menjadi guru darinya. Selain itu, ia juga menasihati satu hal kepada kelas 3D, bahwa perjalanan mereka masih panjang. Dikarenakan dari belajar, mereka bisa mendapatkan pelajaran yang berarti yang bisa mengubah mereka. Akhir kata tersebut menandai kalau Yama mengundurkan diri secara terhormat. Namun tak diduganya, Kyoto yang tersentuh atas perkataan Yama pun menyobek pengunduran diri dari Yama. Beralasan kalau guru seperti Yama sangat penting bagi sekolah. Buktinya dia bukan mengubah kelas 3D saja, tetapi juga bagian dari sekolah ini. Yang berarti sekarang Kyoto mempercayai Yama kalau dia adalah guru yang sebenarnya. Hal itu membuat semua senang karena sosok penting bagi mereka telah kembali. Dan yang paling penting dengan hal ini, Yama bisa menjadi guru seperti yang dia impikan sejak kecil. Nah, itulah alur cerita dari drama Gokusen Season 1. Dari segi cerita cukup mudah dipahami, apalagi yang membuat cerita menarik, kita bisa belajar banyak dari cerita yang sudah tertera. Dan mungkin film seperti ini sangat cocok bagi kalian yang masih sekolah. Tentunya dengan menonton film seperti ini, berharap kalian bisa menjadi lebih baik dan baik lagi. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.